Tiga, dua, satu. Lumayan. Oke. Sudah? Ya. Satu, dua, tiga. Halo guys, welcome back with Collaboration Session. Jadi hari ini spesial banget karena kita kedatangan salah satu figur yang menurut kita punya identitas kuat banget di culture vinyl, turntablism, dan hip hop underground scene. Hari ini kita bersama DJ Paul. Halo, saya DJ Paus. Thank you ya Mas sudah mampir Sama-sama hari Mbak, ini. terima kasih banyak sudah diundang. Hari ini kita bisa announce akhirnya kalau Collaboration Volume 2 ini kita kolaborasi bersama DJ. Yang biasanya kita kan collab-nya di volume pertama kemarin itu sama band-band lokal. Untuk yang volume 2 ini spesial banget kita membuka kolaborasi ini bersama DJ Paus. Hari ini kita bakal ngobrol santai aja sih Mas. Oke, Mungkin boleh, seputar perjalanan DJ Paul, terus vinyl, scratch culture, scene underground, fashion musik, sama ngebahas collab yang baru ini. Oke, siap. Mungkin teman-teman yang baru join, kalau bertanya-tanya apa sih Collaboration itu gitu. Collaboration itu tuh adalah project dari Fact Lab yang mengajak musisi, lokal youth, ataupun pelaku culture untuk satu tujuan yaitu berkembang bersama. Seperti itu teman-teman. Hari ini kita bersama DJ Paus. Boleh kenalan dulu mungkin Mas. Halo, saya DJ Paus, saya DJ hip hop dari Yogyakarta. Udah, cuman gitu aja. Gitu. Oke, kita mulai mungkin ya. Oke, boleh. Pertanyaan pertamanya itu boleh diceritakan mungkin ke teman-teman yang baru mengenal DJ Paus ini, sedikit throwback lah awal mula masuk ke dunia per-DJ-an ini tuh gimana gitu. Sebenarnya kalau ngomongin aku DJ itu sebenarnya ya berawal aku sebenarnya dulu rapper. Aku nge-rap terus masuk ke hip hop itu di sekitar tahun 2005 2006, terus habis itu bikin grup hip hop. Terus saat itu di 2009 2010 itu tuh pas aku masih bikin grup hip hop itu tuh Jogja tuh nggak ada DJ yang underground. Nah, terus di tahun 2010 2011 aku gabung sama grup namanya Enoka 37. Nah, di situ aku udah mulai dari bikin grup itu sampai akhirnya jadi album. Aku mulai DJ di situ di tahun 2010 itu sampai sekarang. Jadi ya kalau dibilang mulai DJ ya di tahun 2010 itu mulai full time DJ, udah nggak nge-rap lagi. Seperti itu Mbak. Terus berarti nama DJ Paus ini dari awal udah namanya itu atau seiring berjalannya waktu baru ada nama itu DJ Paus itu? Jadi kalau nama Paus itu adalah, jadi aku tuh di tahun 2005 itu pas gabung ke mulai nge-rap itu sebenarnya aku gabung ke komunitas teman-teman graffiti di Wijilan namanya YORC. Nah, sebenarnya Paus itu inisialku pas masih gambar dulu. Pas jadi DJ kayaknya kayak pas nge-rap juga pakai nama itu aliasnya, terus pas DJ kayaknya mau nyari-nyari nama lagi tuh kayak pakai yang udah ada aja lah, nanti udah. Terus dicocok-cocokin, cocok ya udah pakai itu aja. Kan juga gampang gitu loh nyebutnya kayak Paus gitu. Terus kayak agak-agak nyerempet sama Pras gitu ya. Jadi iya sih. So pakai itu sampai sekarang. Jadi kayak udah pakai itu aja lah, nggak nyari nama lagi. Tapi lainnya. itu juga ya nama simple tapi ikonik gitu sih. Terus di awal-awal merintis nih 2009 ya berarti tadi 2010. Itu udah mulai pakai vinyl atau belum? Belum. Jadi di tahun itu sebenarnya menjadi DJ itu susah. Susahnya adalah karena kita harus dalam mencari instrumen, alat-alat kayak mixer terus turntable itu tuh vinyl itu lumayan susah. Jadi memang aku tuh kayaknya lebih dari 2 bulan lah setiap hari
browsing di Facebook untuk nyari alat-alat seperti itu. Jadi akhirnya bisa dapat satu set itu tuh kayak lumayan lama aku dalam mencarinya. Jadi saat itu memang susah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan Iya sih. apa ya kayak marketplace tuh udah banyak yang jual kan. Kalau sekarang, kalau dulu memang bener-bener kalau nggak dapat di Indonesia dapat second ya kita harus belinya dari luar kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh lumayan di 2010 itu lumayan susah dalam dalam apa ya kayak mencari alat-alat itu. Jadi aku tuh pertama dulu pakai controller, Aha. belum vinyl, belum turntable, belum mixer, masih masih controller aja. Jadi dulu lebih ke DJ aja. Kalau sekarang kan terus jadi spesifikannya kan ke scratch kan, DJ scratch kan. Nah, kalau dulu DJ aja karena memang untuk mencari alat-alat itu lumayan Masih susah. susah ya. Oh, seperti Di itu. 2010 itu belum. 2010 masih susah banget. Jadi ya makanya aku bilang kayak di tahun itu memang susah nyari DJ yang hip hop yang scratch itu memang susah karena kembali lagi ke alat juga dalam nyari itu susah banget saat itu. Berarti mulai punya vinyl pertama itu vinylnya apa dan di tahun berapa? Kalau vinyl pertama itu aku ingat banget, itu aku dapat vinyl karena bonusan dari aku beli alat sama orang. Jadi aku beli turntable saat itu sepasang gitu dua, itu sama mereka di bonusi vinylnya DMX. Ada grup dari solois dari Amerika namanya DMX. Nah itu kebetulan kalau vinyl biasanya set A set B itu beda, Pak. Jadi kalau set A itu biasanya musiknya yang udah jadi track A, set B itu biasanya ada akapela sama minus one beatnya aja. Nah, aku belajar scratch dari akapelanya itu, akapela dari DMX itu di set belakangnya. Jadi set A set B itu biasanya beda. Seperti itu. Berarti itu awal mula punya vinyl itu berarti experience yang nggak bisa diganti dan akan selalu diingat Ya, gitu, sampai kan? sekarang masih ada tuh vinyl Sampai pertama sekarang masih ada. dari DMX. Aku lupa album apa, tapi itu lumayan di vinyl itu lumayan banyak hook-hook yang bisa buat belajar scratch itu. Jadi ya vinyl pertama aku ya itu DMX gitu, tapi aku lupa album apa. Mulai stabil ada ngisi event-event gitu berarti di tahun berapa? Kan awal mula berarti Ya. rutin di 2010 ya berarti. Jadi 2011 itu grupku yang NOK37 itu bikin album. Nah, dari situ mulai mulai manggung-manggung, terus akhirnya ketemu dengan beberapa DJ, terus bisa ngobrol-ngobrol itu dari situ. Cuma dulu aku tuh masih belum pede, jadi kalau manggung aku harus sama grup, nggak bisa terus SDJ pause gitu. Jadi itu paling di tahun berapa ya, aku lupa, kayaknya tahun-tahun 2017 lah, sebelum pandemi lah, 17-18 itu aku baru memutuskan untuk wah gimana ya caranya biar, maksudnya aku biar nggak ketergantungan dengan manggung harus dengan grup gitu. Jadi terus akhirnya ya itu di tahun 2017-18 itu mulai mencoba time untuk DJ. cobalah misalnya kayak aku mencoba menawarkan aku untuk manggung tapi as DJ Pause sendiri. Jadi aku pengen DJ Pause tuh ada sendiri gitu loh. DJ Pause tuh ada sendiri tapi dia juga punya grup apa-apa seperti itu. Jadi ya di tahun itu aku udah mulai menerima tawaran-tawaran. Jadi sebenarnya bareng juga pas aku pengen mulai itu tuh banyak teman-teman yang yuk main tapi kamu sendiri ya gitu-gitu. Jadi di situ aku mulai kita memang perlu aku coba ya biar biar paling enggak aku juga punya nama sendiri gitu. Nah, dari situ sampai sekarang. Jadi aku sekarang lebih mungkin kesempatan buat performnya lebih banyak karena terus manggung sendiri, manggung sama band, terus kadang-kadang kolaborasi sama siapa seperti itu. Itu berarti mulai manggung sendiri di event temen berarti. Di event temen, jadi di event temen terus kadang-kadang ya ada temen ulang tahun main gitu-gitu. Jadi memang saat itu aku tuh kayak apa ya, mau nggak mau harus pede, mau nggak mau harus nyoba lah. Siapa tahu memang di saat
jadi DJ yang solo itu mungkin lebih orang lebih tahu dan sebagainya. Karena kan kalau di grup kan kita benar-benar di belakang, Mbak. Karena kalau grup hip hop itu pasti yang poinnya pasti rappernya yang di depan. Jadi DJ itu kayak hanya sebagai pelengkap aja. Jadi setelah itu juga aku juga mikirnya kayak eh kayak apa ya? Kayak sebenarnya DJ itu kan nggak cuma pelengkap ya. DJ itu sebenarnya kayak bass juga, kayak elemen dalam sebuah perform. Jadi kalau kamu hip hop tuh menurutku lebih oke kalau kamu rapper bersinergi dengan DJ-nya. Jadi kayak DJ itu jangan dianggap sebagai hanya pelengkap aja. Jadi kayak DJ itu juga player, DJ itu juga personil gitu lah. Jadi aku pengen pengen itu juga pengen memperlihatkan bahwa DJ itu vital sebenarnya, nggak cuma ngelengkapi rapper aja. Jadi aku ya lebih yakin aja buat 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 apa ya, nampilin aku sendiri biar orang oh DJ itu ternyata juga bisa jadi apa ya, kayak kayak profesi yang menonjol juga gitu loh. Jadi biar rata gitu loh. Sebuah grup tuh menurutku lebih oke kalau rata, kayak oh DJ-nya menonjol, rapper juga menonjol. Di saat dia gabung akan lebih menonjol lah, seperti itu. Karena emang itu satu kesatuan ya, dan semuanya kayak gitu. penting Ya, sih oh, itu. semuanya penting, semua Kalau ada vital. satu hilang pasti Nah, berubah vibes-nya benar gitu benar kan. benar. Aku kemarin sempet lihat ada Mas bikin project Cekuak seri CG. Oh iya, Itu di tahun berapa sih, Mas? aduh, aku lupa ya. Pokoknya sebenarnya itu tuh lebih ke perayaan ulang tahunku yang ke-40. Oh. Sebenarnya jadi berarti 40 berarti kalau sekarang kan aku berarti 3 tahun yang lalu. Kan aku sekarang 43. Jadi 3 tahun yang lalu terus kebetulan aku tuh ngobrol-ngobrol sama temen, ada temen yang dia bisa produce ini buat bikin vinil. Tapi saat itu masih 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 dia cuma bisa bikin yang 7 inch. Jadi aku bikin vinil yang versi kecil. Tapi memang di sananya vinil-vinil yang scratch itu ada juga yang mereka tuh bikinnya cuma yang versi kecil-kecil. Jadi itu nanti juga mereka mainnya akan dimainkan di turntable yang kecil. Nah, saat itu temanku nawarin, terus wah kayaknya ini poin juga nih, dan saat itu memang belum ada DJ Indonesia yang produce vinyl scratch. Nah, vinyl scratch itu jadi terus akhirnya aku ngobrol-ngobrol sama temenku, terus ngobrolin tentang produksi, minimal order berapa gitu-gitu. Akhirnya ketemu, terus ya udah akhirnya aku terus bikin. Saat itu aku cuma bikin 40 pieces aja. Jadi itu isinya tuh sebenarnya lebih ke akapela. Akapela tuh kayak cuma orang ngomong vokal aja, tapi deck A, deck B itu vinyl A, vinyl B itu beda. Jadi yang vinyl A itu kalau nggak salah itu bahasa Indonesia, tapi lebih ke apa ya? Kalau pisuan tuh apa sih bahasa Jawanya? Apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Kayak miso itu apa ya? Makian ya. Jadi kayak yang di deck A tuh kayak ada ngomong apa sih, kayak pokoknya bahasa-bahasa makian yang global kayak bangsa, terus bajingan gitu-gitu. Nah, deck B-nya itu aku isi dengan kata-kata makian bahasa Jawa. Jadi deck A, deck B itu yang deck A itu bahasa Indonesia, yang deck B Bahasa bahasa Jawa ya, kayak Cool. ada ngomongin anjing tapi bahasa Jawa gitu-gitu. Jadi kayak kayak rekaman-rekaman dari omongan temen-temen tuh ada beberapa yang aku masukin, kayak Bacil tuh ada yang dari akapelnya Bacil aku masukin situ. Terus ada yang aku rekam sendiri, kayak aku baca, ya baca-baca kayak apa ya, bisa kayak ngomong ke, boleh nggak sih ngomong rodok kasar gitu, kayak aku ngomong janco, ngomong yuk asu gitu-gitu aku masukin situ. Jadi ya wes, jadi kayak biar lucu aja, depan yang set A itu bahasa Indonesia, yang set B bahasa Jawa. Cekuak seri CG ini tuh artinya apa berarti, tapi itu bahasa Jawa ya? Cekuak tuh sebenarnya kayak apa ya? Jadi kan kalau scratch kan bunyinya kan wak wak wak. Nah, jadi terus aku sederhanakan jadi cekuak gitu. Jadi kayak kan ada beberapa orang juga nyebutnya kayak ini kan nih DJ cekuak. Karena ngomong scratch tuh kayak susah gitu, terus cekuak. Akhirnya terus udah kayak ini nganu ya, apa kayak
bawa muatan lokal gitu loh kayak bahasa Jawa, cekuok cekuok. Ya udah akhirnya pakai pakai istilah cekuok itu buat buat apa ya rilisan vinil pertamaku itu. Keren ya, itu berarti ngebawa slang dan culture tongkrongan Jadi kayak untuk jadi aku media memang seninya itu. dari awal tuh pengen apa ya, pengen membawa kelokalanku, ke desoanku, ke kampunganku itu siapa tahu bisa aku apa ya, aku spreading ke di luar circleku. Jadi kayak orang dengerin cekuak tuh kayak bahasa apa sih cekuak? Oh ternyata Artinya bahasa ini, Jawa gitu. kayak menyederhanakan suara wak 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 wak, saya cekuak aja lah Mas, kayak gitu. Tapi menurut Mas sendiri, Hah? identitas lokal atau street culture gitu tuh penting nggak buat seorang artis Eh, gitu? aku sampai sekarang jadi beberapa proyekanku kayak beberapa proyekan tour Southeast Asia aku sama Bajil kemarin tuh memang memang aku sengaja membawa kelokalanku. Jadi kayak kampunganku tuh tak bawa buat 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 apa ya? Identitas gitu Buat jadinya. identitas kemana-mana. Jadi kayak aku tuh di tourku tahun 2024, 2025 sama Bajil ke Singapura, Malaysia, Manila, terus ke Thailand itu memang sengaja bawa tagline Seko Wijilan tekan ngendi-ngendi. Jadi sebenarnya aku tuh bukan asli Wijilan, tapi aku merasa bahwa aku memulai perjalananku di hip hop itu memang dari Wijilan. Jadi Mhm. dari ketemu teman-teman graffiti 2005 di situ, terus akhirnya jadi kepikiran bikin grup hip hop, terus akhirnya dari hip hop nyampe ke DJ itu aku mulai dari Wijilan. Jadi aku tuh sama Bacil selalu membawa tagline itu ke kampunganku kayak wah kampung cah kampung Wijilan nih mbak, sekolah Wijilan tekan ngendi-ngendi, sekolah Wijilan tekan Malaysia, sekolah Wijilan tekan Singapura lah seperti itu. Jadi kayak kayak jadi aku merasa asli aja, merasa Hmm, original gitu kayak kayak aku nggak harus tak bikin-bikin kayak "Wah, yang kayak gimana." Cuma aku ya iya. ya wes aku bawa bawa ke lokalanku, ke Jogjaanku, ke apa ya es warga kampung gitu Iya, tuh kemana-mana. Jadi biar 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 beda aja, biar membedakan dengan yang lain. keren sih itu. Karena kan sekarang orang-orang gimana ya, nggak semua orang, tapi Hmm, kebanyakan pengen terlihat bener. luar lah, global gitu. Ya. Padahal kadang lupa sama Mm-mm. identitas Tapi sendiri. menurutku 2 tahunan ini sesuatu yang ke daerah itu terlihat seksi loh Mbak. Yang maksudnya kayak kayak Oh, kita ngomongin beberapa grup kan juga ada yang bilang misalnya from Cirebon nah, apa rock surf Cirebon atau apa kan kadang-kadang ada yang kayak gitu kayak misalnya ada yang ngomongin tentang daerah mereka mm-mm. dijadikan sebuah apa ya sebuah kayak kayak tagline kayak punk rock Wonosari misalnya gitu itu menurutku itu sesuatu hal yang kalau itu jadi campaign-nya jadi tuh oke sih dan membedakan dari yang lain. Bener sih itu karena apa ya bikin bikin suatu musisi itu juga punya karakter Iya, sendiri ya. jadi kayak 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 nggak perlu yang ikut-ikut yang sana banget gitu loh. Jadi kayak kita punya identitas sendiri. Jadi menurutku di saat kita menyajikan apapun mungkin orang nggak akan bisa protes karena ya ini aku bawa kayak gini dari Hmm, kampungku seperti ini. Kamu ya kamu dengerin aja. Misalnya kamu suka dengerin kalau enggak ya wis ya skip udah gitu gitu. kayak gitu. Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang kolaborasi nih Oke, teman-teman. siap siap siap. Berarti awal kali banget itu diajak kolaborasi sama Fake Lab ini. Hmm? eh Gimana tanggapannya gitu? Yang jelas aku seneng ya dilibatkan dalam apa Collaboration. collaboration ini ya karena memang pas banget kebetulan saat itu tuh aku baru mau berangkat ke Singapura. Jadi terus aku juga ngomong sama Mas Fedi terus Mas iki kayaknya aku butuh merchandise deh buat Iya. buat buat tak bawa tour gitu terus ternyata ya wes sambutannya juga dari Fake Lab. Yus Mas tak bikin yuk kita sekalian bikin collaboration aja karena
sing yang volume pertama udah mau selesai nih, udah mau final, terus kita udah mikirin ke volume 2, terus akhirnya terus ngobrol-ngobrol, terus ketemu, akhirnya meeting, terus ngobrol desain, ya wes akhirnya jadi kayak sekarang ini. Ya, karena emang yang volume pertama itu kita sebenarnya kayak mau apa ya, musisi-musisi lokal Jogja yang mungkin masih belum terlalu naik gitu. Kita awalnya ngajaknya kayak gitu-gitu, cuman waktu itu tiba-tiba ini ada nih gitu, kayaknya berpotensi juga nih untuk diajak kolaborasi. Akhirnya ngajaklah DJ Pause ini. Terus kemarin sempet ke ini ya, Singapura. Ke Singapura. Bener kan ya? Itu pertama kali banget juga ngebawa merchandise ini kan di sana. Emang aku tuh sengaja ngobrol sama Fake Lab, terus Mas bisa nggak dibikin agak cepet karena aku tanggal segini harus berangkat. Sehari terus dikebut sama mereka, terus akhirnya udah tak bawa ke sana. Dan itu mewakili Indonesia ya, seniman yang mewakili Indonesia. Jadi itu ada acara namanya Malay Heritage Center. Jadi kayak acara itu sebenarnya kayak kalau di sini mungkin kayak FKY ya, FKY atau Arjok. Jadi acara kebudayaan, terus di satu hari itu ada perform DJ. Jadi ada 3 DJ dari 3 negara, dari Malaysia, dari Singapura, sama dari Indonesia. Kebetulan dari Indonesia tuh kemarin aku yang mewakili. Secara tidak langsung mewakili, walaupun mungkin nggak tahu lah, cuma satu-satunya dari Indonesia aku gitu. Itu gimana tuh, rasanya berat gak tuh kayak tiba-tiba dapet title mewakili Indonesia? Sebenarnya beratnya adalah apa ya? Beratnya tuh lebih ke sebelum ya, karena aku harus mikirin gimana caranya biar yang aku bawakan itu beda dengan yang dua DJ yang dari Singapura dan dari Malaysia. Jadi memang lebih mikir ke setlist aja. Sebenarnya kalau kesananya sih ya aku alhamdulillahnya udah ketiga kali kemarin ya. Jadi maksudnya untuk kesananya aman, cuma lebih ke mikirin karena kan kita nggak tahu ya. Biasanya aku main di sana tuh main di event yang bener-bener ditujukan buat anak-anak muda yang seneng hip hop dan sebagainya. Tapi di situ kan acara apa ya, kebudayaan kan. Jadi aku nggak tahu masa yang datang seperti apa, orang yang datang seperti apa. Terus akhirnya terus ya wes menyiapkan, akhirnya terus mikirnya kayaknya nggak perlu mikirin tentang siapa yang nonton, tapi paling tidak aku mikirin tentang apa yang bisa aku performkan tapi itu mewakili aku yang dari Indonesia. Akhirnya aku berpikir untuk mainin lagu-lagu dari hip hop teman-teman yang dari Jogja yang berbahasa Jawa dan ada unsur gamelannya. Jadi aku main di situ. Memang di situ nggak banyak orang yang nonton, karena memang banyak lalu lalang kan di situ, banyak kegiatan. Jadi ada kuliner, ada tari-tarian, ada. Jadi orang ya cuma lewat. Tapi aku sedikit melihat tuh orang-orang yang datang terus sempat berhenti itu pasti dia lumayan menikmati hip hop gamelan. Jadi kayak oh ternyata notice juga nih orang datang, walaupun dia nggak yang terus nungguin lama nonton, tapi paling tidak aku ngelihat mereka beberapa saat berhenti dan menikmati gitu. Bahkan yang bikin aku bangga adalah ada senior artis seniman dari Singapura namanya Najib Ali. Najib Ali itu kalau teman-teman nggak tahu, dia itu produser dari acara namanya Asia Bagus. Asia Bagus itu dia kayak ajang pencarian bakat Asia Tenggara, tapi melahirkan beberapa artis top Indonesia kayak Krisdayanti itu juga dari Asia Bagus itu. Terus Elva Singer juga dari situ. Jadi pas dia nonton terus akhirnya aku turun, ada teman dari Singapura bilang, oh itu tadi ada Najib Ali dan dia notice, dia senang dengan setmu. Terus aku kayak bangga. Terus akhirnya selesai itu aku coba ketemu dia, ngobrol-ngobrol dikit, terus ya dari situ, dari obrolan itu aku kayak oh ternyata aku yang mungkin ya kayak dari Indonesia tuh aku masih yang DJ yang biasa, sampai sana memainkan setku, ternyata yang notice tuh seniman senior dari sana. Jadi aku ya seneng lah, dari situ aku kayak ternyata
nggak sia-sia ini aku sampai sana mikirin setlist dan sebagainya, ternyata orang segede Najib Ali itu dia notice gitu. Terus dan tertarik pula kan Kayak, ya. menarik, set kamu bagus gitu. Wah, langsung membanggakan. Pas itu langsung kayak Langsung, wah lega banget itu rasanya. ternyata nggak sia-sia Nggak sih, kayak sia-sia. planning set sedemikian rupa biar jadi tontonan yang menarik gitu loh. Nah, kalau merchandise ini Hmm. di sana antusias yang melihat dan membeli merchandise ini gimana, Mas? Bagus, kemarin aku pas bawa ke sana hampir separuh yang kebeli. Jadi aku pulang ke Indonesia tuh cuma bawa sisanya aja. Ini di gambar ini Hah? itu sama tim dari Fake Lab, Masnya gimana tektokannya Kalau atau aku menyerahkan jadi sepenuhnya? aku sebenarnya kalau dari desain ini tuh aku apa ya, pengen kayak semacam flashback dan apa ya, memberikan apresiasiku kepada di mana aku berasal. Jadi kayak kayak makanya kan kayak ini kan settingan-settingan desain yang old school dan dengan font-font graffiti kan. Jadi aku tuh memang pengen pengen apa ya, kembali mengingatkan bahwa aku tuh berasal dari scene graffiti. Aku tuh bahkan nama Paus ini nama inisialku saat aku masih gambar di jalan. Jadi memang lebih ke apa ya, konsepnya lebih ke back 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 apa ya, back the root lah. Maksudnya aku kembali ke akarku bahwa aku berasal dari teman-teman graffiti, terus aku namaku juga inisialku pas saat aku masih gambar di jalan. Jadi semuanya aku tuangkan ke sini. Jadi kayak eh, ini kan kayak desain-desain karakternya kan old school, Mbak. Kayak kayak badannya masih kotak-kotak terus pakai celana lebar ya. Jadi menurutku ini kan style-style graffiti di tahun 80 90-an. Jadi aku pas saat desain jadi, wah pas cocok banget Mas dengan yang aku penginan seperti apa kayak gitu. Boleh ditunjukin ke teman-teman yang nonton karena ini kita Teman-teman. belum rilis sama Ya, sekali ya di jadi- mana-mana ya. Baru kemarin nih first time banget di Singapura Yap. lagi rilisnya. Jadi malah malah sebenarnya duluan rilis ini duluan dibeli sama teman-teman dari luar negeri malah. Iya. Ya, jadi dari Indonesia malah. Indonesia belum. Indonesia mungkin apa ya, minggu depan ya atau mungkin nggak tahu. Cuma yang 3 hari lagi kita. 3 hari lagi. Mantap. Tungguin teman-teman Siap, 3 siap. hari lagi. Jadi ini malah yang mendahuluin teman-teman dari Singapura dan Singapura Malaysia yang beli. Itulah apa kemenarikan dari Laboration ini ya teman-teman, karena di setiap collab-nya itu kita bukan sekedar membuat merch biasa aja, tapi di kolaborasi sama teman-teman band, sama DJ, sama musisi lainnya, nanti itu bakal ada cerita tersendirinya seperti itu. Karena kan sebenarnya yang mahal kan ceritanya, Mbak. Iya, Ya, betul sekali. Kalau desain kita bisa bikin sedemikian rupa, cuma kalau cerita tuh menurutku yang ori, yang asli, yang Betul. menarik. Kalau cerita dibuat sih kayaknya biasa aja. Dan cerita itu kita visualisasikan Nah, menjadi merchandise bener. ini teman-teman. Jadi kalau mau beli, kalian bisa langsung beli aja. Karena itu bisa menjadi sebuah kebanggaan loh teman-teman. Nah. Ini tuh ceritanya gitu. Nah, cerita dari DJ 2010 sampai 2025 ada di sini. Jadi kayak ini ngerangkum cerita. Nah, ini kita masuk di sesi tanya jawab. Oke, ayo minum dulu ya. Boleh sambil minum aja. Ini nanti kita bakal ngebacain komen-komen dari teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ada pertanyaan bisa langsung di komen aja. Nanti pasti kita bacain kok satu-satu dan akan dijawab sama Mas sama Masnya siapa? Ya, Mas Paus gitu aja lah. Mas Paus. Ya. Aku deh tadi kayak bilang Mas DJ Paus. Ada ya, kayak dua kata tuh, Mas DJ Paus juga kayak ada ya. Mas Paus gitu aja Mas lah. Paus agak Enak. canggung gitu mulutnya Lebih jadi. enak. Teman-teman ada yang mau bertanya bisa langsung di komen aja, guys. Ini aku enggak. Mungkin dari IG-nya, Mas ini ada nggak? IG-nya Paus. Kita cuma nyambung di IG Fake Lab soalnya, sorry ya teman-teman.
Wow, banyak nih. Wow. Wow. Ini pertanyaan pertama. Oke. Ini bukan pertanyaan, ini salam. Andalan semoga selalu bikin baju kualitas pejabat harga merakyat. Kakak-kakakku semua. Amin. Keren mas panutanku Waduh. katanya. Terima kasih. Oh ini pertanyaan nih. Panggung terdekat. Panggung terdekat aku akan perform di tanggal 23 ini di Ashram. Jadi Ashram Edu Park. Ashram Edu Park itu ada event dari sebuah brand rokok. Terus di situ teman-teman mungkin harus datang karena di situ aku akan berkolaborasi dengan keroncong dari Solo. Jadi ada namanya keroncong Rojomolo dari Solo, anak-anak muda. Jadi di event itu aku akan kolaborasi hip hop yang aku keroncongkan. Wow. Gimana Seperti itu. tuh? Teman-teman kepo nggak? Kalau kepo langsung ke Ashram Ayolah, Edu bisa Park. datang. Tanggal 23 Tanggal 23 Mei Sabtu. ini. Ini bulan ini, 23 bulan. Sabtu depan. Sabtu besok ini. Iya. 3 hari lagi. Keroncong X hip hop gimana tuh? Jadi aku akan featuring sama teman-teman dari Rojomolo, keroncong dari Solo. Terus ini kan ini tadi baru tour ya, benar nggak sih? Udah selesai. Itu kapan sih selesai? Kalau yang tourku sendiri ya cuma di Singapura kemarin. Oh, rencana besok ada tour lagi nggak? Ini ada yang nanya nih. Oh, belum Amazing sih, saya Nusantara. belum ada. Nggak tahu mungkin kalau dari Laboration ini mau tour ke mana juga oke. Tuh, speak Ya, tuh. langsung Bapak Ketua, Pak Hendy. Pak Hendi Ketua, ayo diturkan mana nih? Ini kita Jawa Tengah juga oke. boleh tuh. Oh, Tapi kita di akhir Laboration ini nanti di akhir collab sama temen-temen yang lain juga itu kita bakal ada kayak mini gigs gitu sih Oke. dan pasti diakhiri sama DJ-an. oke. Oh ya kemarin udah diinfo sih, berarti Iya. di akhir collab nanti akan ada perform ya? Betul sekali. Jadi teman-teman stay tune di Laboration ya. Ada pertanyaan lagi. Ini gimana pesan-pesan buat para DJ pemula? Ada masukan nggak? Buat DJ pemula, sebenarnya kayak aku tuh sering ditanya mas kayak jadi DJ itu harus gimana ya? Menurutku sebenarnya yang pertama niat, yang kedua pokoknya apapun alatmu, apapun musik kesukaanmu sih, kalau aku sih gas aja. Jadi kadang-kadang mas kalau DJ itu bagusnya apa ya? DJ hip hop apa, DJ house apa, DJ apa ya? Menurutku apa yang kamu suka lakuin aja. Kayak kamu suka hip hop ya wes hip hopan, DJ hip hop pasti muterin musik hip hop. Kalau kamu seneng house ya udah house, drum and bass. Jadi menurutku tipsnya adalah, saranku adalah ya wes kamu lakukan itu dulu. Jangan banyak mikir kayak wah tapi alatku gini itu. Menurutku ya apa yang kamu punya kamu jalanin dulu. Kebanyakan Nggak usah kebanyakan mikir. Iya, sekarang kan soalnya orang tuh gampang ngejudge ya. Kayak sekarang kan banyak ada polisi skena lah, polisi ya. inilah gitu-gitu kan. Iyalah, nggak usah dengerin kayak gitu. Orang mau memulai itu kadang jadi takut. Benar, selama kamu mantep dan nggak nyalahi aturan ya gas aja sih. Ya Menurutku teman-teman, seperti jadi itu. buat para DJ pemula Sama ini kuatin mental. banyakin latihan, terus ya sering-sering manggung karena kan saat kamu manggung itu kan kayak kamu ngelatih mental kamu buat akan ketemu dengan kadang-kadang ketemu crowd rame, kadang-kadang ketemu yang nggak ada penontonnya. Jadi kalau kamu udah mengalami itu kan kamu jadi tahu gimana nempatin posisimu kalau penonton rame dan penonton nggak rame, musik apa crowd senang musikmu apa enggak, kan kamu bisa paling enggak bisa di saat kamu manggung itu kamu bisa spontan mikir oh ternyata di musik ini crowdnya nggak suka, oh aku harus belok dikit ke musik yang seperti apa, jadi kayak gitu sih. Jadi menurutku praktik terus ya banyakin pengalaman manggung aja biar ketemu banyak orang, di situ kamu juga bisa belajar sama orang. Itu jangan takut buat nanya, karena kan beberapa tuh mungkin ada yang mas aku malu ya mas, aku masih merasa masih newbie terus jadi mau nanya takut. Menurutku kalau kamu nggak bisa mending nanya. Betul. Jangan diampet, jangan ditahan-tahan. Jadi kalau kamu nggak, misalnya kamu nggak bisa terus suatu saat kamu ketemu aku pengen nanya apa, ya udah nanya aja, nggak usah yang
malu mas betul-betul loh. Menurutku kalau kamu malu Iya. nggak akan Nggak akan maju nggak sih akan itu. maju dan nggak akan tahu, nggak akan punya solusi. Paling nggak kan kalau kamu nanya orang, siapa tahu orang itu yang kamu tanyain dia punya sedikit saran atau biar bicaranya biar bisa bisa menanggulangi problem yang dia hadapi gitu loh. Masa malu dapat ilmu, gak boleh ya Ya teman-teman. itu isinan ramaju. Ada pertanyaan lagi nih. Tanggapan yang lagi rame soal DJ flash disk. Mbak, itu sebenarnya itu banyak yang salah kaprah ya Mbak. Kayak DJ flash disk itu sebenarnya. Jadi sekarang tuh alat di perdijian sekarang ini tuh alat tuh makin canggih. Jadi kalau dulu kita hanya pakai vinil, terus habis itu maju ke disk, nah terus laptop. Nah sebenarnya flash disk itu tuh yang salah kaprah adalah DJ flash disk itu dia tetap DJ main. Jadi dia tuh tetap milih lagu, cuma karena storage-nya yang di bawah itu berbentuk flash disk, jadi orang lihatnya tuh DJ flash disk. Sebenarnya flash disk itu tuh kayak apa ya, kayak buat nyimpen lagu yang kalau dulu kita bawa satu tas gede isinya vinil, bawa satu pack besar isinya CD banyak, terus bawa laptop. Nah, sekarang tuh Flash disk. disederhanakan dengan flash disk. Jadi sebenarnya kalau kalian ngomongin sebenarnya itu lebih ke gini, lebih bukan DJ flash disk tapi DJ yang main pre-record. Pre-record itu iya, mixtape. Jadi itu tuh musik udah jadi. Hmm. Terus kamu play, terus kamu tinggal goyang-goyang aja, tinggal joget-joget aja. Tapi kalau ngomongin kamu istilah kamu menyampaikan DJ flash disk itu salah, karena tetap DJ yang dari flash disk itu dia juga tetap nge-mix, tetap mainkan dua deck yang berbeda. Jadi jangan dianggap DJ flash disk itu kayak wah cuma bawa flash disk, tapi jangan salah, orang itu juga ngeset, ngeprep semuanya lagu itu terus disimpan di flash disk, bukan terus yuk colok kamu main itu enggak. Jadi di flash disk itu memang kamu harus tetap nge-mix dua lagu. Nah itu kadang-kadang apa ya, kayak kemarin tuh aku tuh kayak ngelihat itu tuh rame di sosmed. Jadi kayak di internet ya. DJ flash disk itu yang seperti apa menurutku. Wah, sebenarnya orang yang ngomong DJ flash disk itu dia mungkin nggak dong ya, karena memang pas dia lihat tuh memang cuma nyolokin. Nah tapi kan memang dia bawa flash disk karena alat itu tuh memang memfasilitasi flash disk gitu loh. Jadi ya itu mungkin salah kaprahnya di situ. Iya, orang-orang kan nggak tahu ya gimana di belakangnya si Tetep DJ dia flash tuh disk. dia tuh tetap ngeset 1 jam 2 jam 3 jam semua lagu di set, terus nyimpennya Di di flash flash disk. disk. Karena Betul. zaman sekarang orang udah jarang banget yang bawa Alat 2 gede tas itu. isinya vinil, puluhan vinil, bawa kayak CD pack gitu isinya ratusan CD, terus ngeplay apa nyolokin satu-satu gitu enggak. Jadi ya wes disederhanakan. Nah itu loh kadang-kadang, tapi ya gitu Pak, kayak aku tuh kadang-kadang mikir kayak mau ngomong itu tuh kayak ya tau lah, kayak banyak overthinking yang kayak alah dumeh DJ apa ya, kayak dumeh wes ngopo-ngopo kemana-mana terus jadi sok-sok ngasih tahu lah. Cuma ya kalau nggak dikasih tahu ya Iya, orang-orang mereka mikirnya juga kadang-kadang suka ngejudge aja ngawur. ini. Kadang-kadang mereka nggak cari tahu dulu, nggak digging dulu, terus langsung ngomong gitu loh. Kayak harusnya kan kenapa kok pakai flash disk? Oh karena flash disk buat nyimpen Filenya ribuan lagu di situ. Jadi nggak yang kalau flash disk nah cuma ya karena nggak ada bedanya tuh Mbak, yang orang bawa flash disk isinya pre-records yang udah mixtape sama yang itu kan nggak ada bedanya. Jadi mereka taunya nyolok main gitu seperti itu. Ini berarti nih yang nanya nih judging ya, nggak boleh ya. Ini nih contoh-contoh orang. Tapi ya kita juga nggak bisa nyalain itu ya. kayak ya tapi mungkin kayak kita sebagai mungkin yang kebetulan udah jalani duluan ya, mungkin memang tugas kita buat ngobrol sama mereka. Terus ini nggak sepenuhnya salah loh DJ flash disk, karena di flash disk itu juga berisi ribuan lagu yang mereka akan mainkan Susun di suatu sendiri set juga. itu. Tuh ya teman-teman. Seperti itu teman-teman, sharing aja ya. Thank you, udah kita sudah selesai. Habis ini bakal ada main ya, live DJ anjay. Sorry.
Kita tutup aja sesi live talk kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah Sami-sami. ngobrol bareng kita. Terima kasih Malam. Jangan kemana-mana, habis ini langsung lanjut ke live DJ ya teman-teman. Let's go. Terima kasih. Bye-bye. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.